Walhasil Pak Jokowi tidak senang saya kalau saya ingin terpilih lagi di NU. Secara mengejutkan, Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Siroj, mantan Ketua PBNU Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, menyampaikan atau mengeluarkan pernyataan bahwa ketika ia mencalonkan diri kembali sebagai calon Ketua Umum PBNU, Jokowi tidak senang dan mengatur atau diistilahkan cawe-cawe sehingga seorang Said Agil tidak bisa terpilih lagi. Kita bahas. Maka di Lampung semua itu diatur sehingga saya harus kalah. Nah saya tidak sebesar Gus Dur. Gus Dur waktu muktamar Cipasung tahun 1994 juga digitukan oleh Pak Harto. Halo guys, Anda kembali bersama saya lagi, Bang Bill. Di video kali ini kita mau membahas secara spesifik tentang pernyataan yang mengejutkan dalam sebuah podcast antara Akbar Faisal bersama dengan Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Siroj. Mantan Ketua PBNU secara mengejutkan menyampaikan di akhir podcast tersebut bahwa ia tidak direstui oleh Jokowi. Jokowi tidak senang kepadanya sehingga membuat ia tidak bisa memenangkan pertarungan mencalonkan diri sebagai Ketua Umum PBNU pada muktamar di Lampung beberapa waktu yang lalu. Walhasil Pak Jokowi tidak senang saya kalau saya ingin terpilih lagi di NU. Maka di Lampung semua itu diatur sehingga saya harus kalah. Pernyataan ini akhirnya mendapat respon oleh Sekjen PBNU sekarang yaitu Pak Saifullah Yusuf. Ia menilai bahwa itu adalah pernyataan spekulasi dan juga tidak mungkin ada intervensi dari cawe-cawenya presiden atau pihak eksternal terhadap kegiatan muktamar PBNU. Guys, kalau kita mau melihat bahwa isu tentang Pak Jokowi selalu cawe-cawe dalam momentum tertentu, itu memang benar-benar terdengar sangat nyaring. Kita ketahui bersama ketika kemudian ada kegiatan Demokrat yang akan menggelar kongres, itu pun Pak Jokowi diisukan seolah-olah ikut mengintervensi. Demikian juga dengan pilkada dan juga pemilu. Bagaimana kemudian Jokowi dinilai cawe-cawe atau ikut mengatur kompetisi dan kontestasi agar kemudian memenangkan siapa saja yang dinobatkan atau direstui oleh istana ketika Jokowi jadi presiden. Nah, dalam konteks PBNU tentu kita harus melihat secara objektif tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada Pak Kiai yang sesungguhnya ia juga perlu kita apresiasi ketika kemudian menyatakan bahwa ada cawe-cawe dari Pak Jokowi yang tidak merestui seorang Profesor Said Agil Siroj menjadi calon Ketua Umum PBNU. Coba kita membaca secara objektif. Dari sisi mana kemudian ketika presiden yang berkuasa itu bisa mengintervensi jalannya proses muktamar atau kongres atau aktivitas kontestasi politik tertentu oleh elemen bangsa, baik itu organisasi kemasyarakatan, organisasi pemuda, bahkan organisasi mahasiswa. Demikian juga organisasi partai politik. Dari sisi mana apakah bisa presiden ikut mengintervensi jalannya muktamar PBNU? Mungkin saja ada restu yang diberikan oleh Pak Jokowi kepada calon-calon yang mencalonkan diri. Yang dalam hal ini adalah Pak Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf. Kita ketahui beliau sebagai Ketua PBNU terpilih pada muktamar Lampung yang lalu. Namun apakah kemudian secara teknis Pak Jokowi atau Presiden bisa mengintervensi hal tersebut? Pak Kiai Said Agil Siroj menggambarkan bahwa ia tidak sekuat Gus Dur. Ketika Gus Dur kemudian mencalonkan diri atau mengikuti proses kontestasi di internal PBNU, Gus Dur tetap terpilih meski rejim Soeharto membuat satu gerakan yang mencoba menjadikan Gus Dur tidak bisa menjadi ketua PBNU. Namun kekuatan Gus Dur membuat ia tetap dipercaya oleh Muktamirin agar memimpin PBNU kembali. Nah saya tidak sebesar Gus Dur. Gus Dur waktu muktamar Cipasung tahun 1994 juga digitukan oleh Pak Harto. Jangan Gus Dur. Jangan sampai Gus Dur jadi. Dengan segala kekuatan. Segala saran, segala cara. Ketika pembukaan naik di panggung, mukul beduk, Pak Harto beduk, Gus Dur juga dipersilahkan ikut naik. Ketika selesai pembukaan minum teh di tempat istirahat, Gus Dur mau bergabung nggak boleh. Koran yang mendukung Gus Dur tidak boleh masuk ke Tasikmalaya. Kompas contohnya. Tapi yang menjelekan Gus Dur masuk. Pelita waktu itu. Pelita waktu itu. Nah, sampai segitunya lah. Walhasil dengan segala kekuatan. Ancaman dan tekanan. Tapi Gus Dur kuat. Tetap menang.
Saya tidak sehebat Gus Dur. Guys, perlu kita tegaskan, kalau yang dimaksud dengan cawe-cawe adalah ikut mengatur strategi, ikut mengatur jalannya kongres atau muktamar, tentu ini adalah tuduhan yang serius. Dan bagaimana mungkin seorang presiden bisa mengintervensi hal-hal teknis. Sekali lagi, soal restu, soal sikap politik, dan juga soal memberikan apresiasi kepada calon-calon tertentu, itu adalah hal yang wajar. Namun kalau kita mau menyebut karena ketidaksukaan Jokowi kepada Said Agil Siroj sehingga Said Agil Siroj tidak bisa menjadi ketua PBNU, tentu itu perlu kita analisa dengan baik. Bagaimana mungkin Jokowi akan mengintervensi sampai dengan sejauh itu? Maka wajarlah ketika kemudian Sekjen PBNU sekarang, Pak Saifullah Yusuf, menyebutkan bahwa tidak mungkin di muktamar itu diintervensi oleh Pak Jokowi. Coba, seperti apa yang dimaksud dengan cawe-cawe? Yang bagaimana yang disebut dengan ketidaksukaan Jokowi kepada Said Agil Siroj? Ini juga perlu dianalisa dengan baik. Kalau aku ingin melihat bahwa sesungguhnya Pak Said Agil Siroj walaupun mungkin tidak direstui atau direstui oleh Jokowi, kalau muktamirin, kalau kemudian ada konsensus dari mereka-mereka yang ingin menjadikan Said Agil Siroj kembali terpilih, maka saya yakin bahwa beliau tidak mungkin akan bisa diganggu oleh siapapun, termasuk dalam hal ini Pak Jokowi. Sistem yang terjadi pada muktamar belum lama ini adalah sistem yang seharusnya memang kalau kita bicara konsep muktamar selalu saja ada pihak-pihak tertentu yang menjadi perwakilan untuk memilih siapa yang menjadi ketua umum PBNU. Dalam konteks Muktamar Lampung, di mana ada kiai-kiai tertentu atau person-person tertentu yang diberikan semacam kepercayaan untuk memilih kandidat-kandidat tertentu sehingga bisa menjadi ketua umum PBNU. Apakah Pak Jokowi mengintervensi? Saya yakin dan percaya, kalaupun memang Pak Jokowi mengintervensi sampai dengan membuat Said Agil Siroj itu tidak terpilih kembali, maka akan ada momentum mereka speak up. Akan ada orang-orang tertentu, orang-orang yang barangkali dulu mendukung gerakan Jokowi menolak Said Agil Siroj akan berbicara hari ini. Tapi saya yakin juga bahwa muktamirin dalam hal ini baik peserta muktamar dan juga mereka yang menjadi bagian dari elit-elit pada kegiatan Muktamar Lampung tersebut pasti menghendaki seorang Said Agil Siroj tidak lagi terpilih sebagai ketua umum PBNU, diintervensi maupun tidak diintervensi oleh Pak Jokowi. Jadi guys, kalau dalam konteks ini tentu kita menghormati Pak Said Agil Siroj, namun tuduhan serius yang ia sampaikan adalah sesuatu yang perlu kita koreksi pula. Bayangkan, bahkan ada ancaman atau bahkan mungkin sebutannya adalah doa khusus yang disampaikan oleh Pak Said Agil Siroj ketika momentum podcast bersama Akbar Faisal tersebut, di mana ia menyampaikan siapa saja yang merusak PBNU, siapa saja yang merusak NU, itu niscaya akan mendapat balasan dari Allah. Itu catatan orang yang mempermainkan Nahdlatul Ulama, insya Allah ada balasannya. Insya Allah, saya yakin itu. Ya, tapi ini nggak logis sih, bukan perkataan yang logis, bukan. Tapi orang yang mempermainkan Nahdlatul Ulama, Allah tidak akan membiarkan. Tentu tuduhan ini dikaitkan dengan Jokowi yang menurutnya mengganggu Muktamar Lampung, mengganggu eksistensi seorang Said Agil Siroj menjadi ketua umum. Ia menyebutkan adalah bagian dari ketentuan Allah yang dipastikan mendapat balasan. Halo guys, tentu kita semua tidak merasa nyaman terhadap pernyataan Pak Kiai Said Agil Siroj. Termasuk saya secara pribadi sebagai warga Nahdliyin merasa sangat tidak elok ketika seorang profesor Kiai Haji kemudian menyampaikan hal tersebut di khalayak publik dengan tuduhan yang bisa saja menjadi mengarah kepada fitnah kalau kemudian Pak Said Agil Siroj tidak mampu mempertanggungjawabkan pernyataan tersebut dengan bukti-bukti dan fakta-fakta tertentu. Kalau menurut kalian, apakah layak, apakah elok seorang profesor Kiai Haji Said Agil Siroj menuduh Pak Jokowi, bahkan memfitnah Pak Jokowi sebagai orang yang mengganggu eksistensi dia sehingga tidak bisa terpilih sebagai ketua umum PBNU? Kalau kalian setuju, silahkan tulis di kolom komentar. Saya Bang Bil, kita berjumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Offside. Tapi ada juga yang menuding waktu Pak Kiai sebagai ketua umum itu malah mesranya dengan kekuasaan juga agak kental. Enggak juga dong. Enggak juga ya? Beberapa kritikan juga
Kau yang mana yang periode mana? Periode siapa? Periode ya mungkin periode kedua kali ya. Enggak, presiden siapa? Pak Jokowi? Ya enggak juga dong. Enggak malah kayak. Enggak dong, saya kritik. Malah di Lampung periode. Ceritanya boleh nggak kita dapat bocoran dikit lagi ya? Walhasil Pak Jokowi tidak senang saya kalau saya ingin terpilih lagi di NU. Maka di Lampung semua itu ya diatur sehingga saya harus kalah. Dan saya tidak sebesar Gus Dur. Gus Dur waktu muktamar Cipasung tahun 94 juga digitukan oleh Pak Harto. Jangan Gus Dur. Jangan sampai Gus Dur jadi. Dengan segala kekuatan. Segala saran, segala cara. Ketika pembukaan naik di panggung, mukul beduk, Pak Harto beduk, Gus Dur tidak dipersilahkan ikut naik. Ketika selesai pembukaan, minum teh di tempat istirahat, Gus Dur mau bergabung nggak boleh. Koran yang mendukung Gus Dur tidak boleh masuk ke Tasikmalaya. Kompas contohnya. Tapi yang menjelekan Gus Dur masuk. Pelita waktu itu. Pelita waktu itu. Nah, sampai segitunya lah. Walhasil dengan segala kekuatan. Ancaman dan tekanan. Tapi Gus Dur kuat. Tetap menang. Saya tidak sehebat Gus Dur. Dan kemudian kalah. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Itu catatan. Catatan orang yang mempermainkan Nahdlatul Ulama. Insya Allah ada balasannya. Insya Allah, saya yakin itu. Ya, tapi ini nggak logis sih, bukan perkataan yang logis bukan. Tapi orang yang mempermainkan Nahdlatul Ulama, Allah tidak akan membiarkan. Pak Kiai.